Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang filsafat Pancasila. Bahwa di dalam filsafat Pancasila itu intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi satu dasar dari semua sila di dalam Pancasila. Dan setiap sila yang lain pasti dijiwai oleh nilai ketuhanan. Artinya, apapun yang dilakukan oleh manusia, baik dalam bidang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, harus bertumpu pada nilai pangkal, yaitu pengakuan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena berdasarkan nilai ketuhanan inilah kemudian melahirkan konsep kemanusiaan yang berketuhanan sebagaimana tersirat di dalam sila kedua Pancasila. Karena itulah maka muncul pemahaman bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab harus berketuhanan yang Maha Esa. Bahwa nilai ketuhanan harus menjiwai nilai persatuan, sehingga dalam rangka membina persatuan, maka setiap warga negara Indonesia harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Namun, caranya juga harus sesuai dengan nilai ketuhanan. Satu contoh misalnya berkaitan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam pasal 33 diatur bahwa setiap warga negara yang mendaftar menjadi calon komponen cadangan, yaitu yang membantu Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, harus memenuhi persyaratan antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, orang yang tidak bertuhan tidak boleh mendaftar. Ini berbeda dengan di negara-negara yang lain yang persyaratannya belum tentu mewajibkan bahwa komponen cadangan, kalau di negara yang lain disebut dengan wajib militer, adalah harus berketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di Indonesia, meskipun orang tersebut usianya 18 tahun sampai 35 tahun, yang artinya memungkinkan untuk dijadikan komponen cadangan, tetapi jika dia tidak sehat secara fisik dan psikis atau karena alasan kemanusiaan lain, maka tidak dapat dipaksa oleh negara agar menjadi komponen cadangan. Dengan demikian, maka membela negara demi persatuan pun harus sesuai dengan rasa kemanusiaan dan rasa ketuhanan. Karena itulah maka di Indonesia dikenal dengan istilah bela negara, bukan wajib militer. Kemudian kita lanjutkan lagi berkaitan dengan nilai ketuhanan yang menjiwai nilai kerakyatan. Dalam nilai kerakyatan atau demokrasi, maka pelaksanaannya juga harus didasarkan pada nilai ketuhanan. Karena itu, maka persaingan-persaingan di dalam kontestasi politik dilarang melanggar ketentuan agama. Misalnya, di dalam berkampanye tidak boleh melakukan politik uang, tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat ibadah, dan juga tidak boleh menodai agama. Kebebasan berekspresi penduduk, yaitu di dalam konteks menyampaikan pendapat, juga tidak boleh mengandung satu penghinaan terhadap agama. Kebebasan mengajukan pendapat ini tentu tidak sama dengan kebebasan mengajukan pendapat di negara-negara liberal, yang seringkali mengandung penghinaan terhadap agama, dan negara tidak melakukan tindakan untuk menghukum orang yang melakukan penghinaan terhadap agama. Karena apa? Karena itu dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan liberalisme. Kemudian juga berkaitan dengan sila keadilan sosial yang harus dijiwai oleh nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan. Proses dan hasil penciptaan keadilan sosial hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sehingga contoh sederhananya, ketika ada pengumpulan dana untuk membantu anggota masyarakat yang terkena musibah, tidak boleh dilakukan melalui
hasil perampokan atau perjudian atau hasil kejahatan lain, karena perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan agama, merampas hak individu, memicu disintegrasi, dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.